Nah, itu rawan ketika sebuah berita itu digunakan sebagai barang bukti dalam beberapa kasus pidana seperti itu. Nanti jurnalis tiba-tiba bisa dijadikan tersangka. Pelecehan seksual ini lebih menguatkan korban psikisnya. Kalau dia tidak, ya saya tidak mau lapor, saya sudah lelah dengan semuanya, ya itu hak dia dan kita berikan. Tapi kita terus memberikan dampingan berupa misalnya antarkan dia ke psikiater atau dampingan kesehatan dan lain seperti itu. Paralegal ini harus, atau pengetahuan tentang paralegal jurnalis ini harus dimiliki oleh seluruh jurnalis atau seperti apa? Salam independen. Ini adalah dialog Aji Padang. Kami akan membahas berbagai hal, berbagai dinamika, berbagai persoalan terkait pers, terkait jurnalistik, dan juga pengalaman-pengalaman liputan dari kawan-kawan di Padang, di Sumatera Barat, dan bisa saja nanti akan berkembang ke berbagai wilayah di Indonesia. Kali ini kita akan berdialog bersama Fahri Hamzah. Ia adalah koordinator bidang advokasi dan ketenagakerjaan pengurus Aji Padang saat ini. Fahri baru saja pulang dari pelatihan di Jakarta. Ia mengikuti pelatihan paralegal untuk jurnalis, dan kita akan mengetahui seperti apa pelatihannya dan apa itu paralegal jurnalis. Apa kabar Fahri? Alhamdulillah sehat Ketua. Ya. Apa itu paralegal jurnalis? Oke, sebenarnya paralegal itu adalah seorang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum, tetapi dia tidak basic dari hukum atau sarjana hukum dan tidak seorang advokat, tapi dia punya pengetahuan hukum, dan kalau di dalam bukan strata sih, tapi tingkatannya dia bisa menjadi seorang asisten dari pengacara atau advokat itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau itu paralegal. Nah, kalau paralegal jurnalis maksudnya seperti apa? Nah, paralegal jurnalis ini adalah seorang yang mempunyai pengetahuan hukum tentang terutama lebih spesifiknya tentang kerja-kerja jurnalis, dan ketika jurnalis terkena intimidasi ataupun permasalahan ketenagakerjaan yang saat ini sangat rentan, mereka bisa menjadi orang penentu langkah atau yang mengadvokasi nantinya langkah apa yang mereka ambil, baik hukum atau langkah mediasi seperti itu kalau di ketenagakerjaan. Apakah sama fungsinya dengan pengacara? Nah, perbedaan paralegal ini karena mereka punya pengetahuan hukum tetapi tidak seorang sarjana hukum. Jadi batas dari paralegal itu adalah di pintunya persidangan. Jadi ketika dia bisa mengadvokasi dari mulai kasus ini dimulai hingga menjelang sidang. Tetapi ketika di persidangan dia tidak bisa mengikuti persidangan, tidak bisa beracara seperti advokat, seperti itu. Tapi sarjana hukum bisa ya di paralegal? Sarjana hukum bisa jadi paralegal, tetapi kalau dia mengambil sumpah jabatan sebagai advokat, tentu dia statusnya tidak paralegal lagi, tapi advokat, pengacara. Nah, itu pelatihan kemarin itu siapa saja pesertanya dan berapa lama? Nah, untuk pelatihan paralegal yang kemarin itu, paralegal jurnalis, itu pesertanya ada 20 orang dari perwakilan Aji Kota se-Indonesia, dan kalau untuk pematerinya itu adalah orang-orang LBH Pers yang biasa mendampingi kawan-kawan jurnalis ketika terintimidasi ataupun bermasalah dalam ketenagakerjaan. Dan juga ada salah satu dari LBH Apik, dia bahas soal bagaimana penyelesaian kasus jurnalis dalam kesetaraan, kasus-kasus kekerasan seksual, karena itu beda penanganan dengan ketika jurnalis dipukul dengan ketika jurnalis dilecehkan secara pelecehan seksual ataupun di hal-hal yang berbaur gender seperti itu. Berarti ada cara penanganan kasus kekerasan fisik, seksual, juga ada terkait ketenagakerjaan. Iya, betul. Yang menggelar pelatihan siapa? Untuk pelatihan
kemarin itu adalah AJI Indonesia bekerja sama dengan LBH Pers. Dan kalau memang lebih dominan pematerinya adalah orang-orang LBH Pers. Dan di moderatornya adalah dari pengurus AJI Indonesia. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kalau misalnya penanganan kasus kekerasan fisik itu seperti apa? Seperti apa peran paralegal di sana? Nah, untuk penanganan kekerasan fisik itu peran paralegal di sana itu adalah ketika korban mendapati kekerasan, mulai dari membuat kronologi sampai ke nanti mengantarkan dia ke kantor polisi untuk membuat BAP dan sampai penekanan pasal apa yang nantinya akan digunakan dalam BAP tersebut oleh polisi. Karena tadi kan mereka punya pengetahuan hukum, kebanyakan kasus yang didapati AJI, dan itu adalah cerita dari pengurus nasional bahwa ketika jurnalis dipukul itu dia tidak menggunakan polisi ini, mungkin kepemahaman yang belum sampai atau bagaimana, dia tidak memakai undang-undang pers. Tidak memposisikan bahwa undang-undang pers adalah leg spesialis, dia adalah undang-undang spesial dan terpisah dari KUHP, sehingga mereka cuma menggunakan KUHP yang hukumannya paling 3 bulan penjara seperti itu. Tidak membuat efek jera ya? Nah, tidak membuat efek jera. Nah, itu terjadi di hampir seluruh utusan itu, di masing-masing daerah itu ada 20 kota ya, 20 AJI kota. Apakah hal serupa sama dijumpai itu seperti apa? Kebanyakan memang seperti itu. Kasus di Kendari juga permasalahannya seperti itu, dituntut dan digunakan. Bahkan yang di Kendari itu adalah wartawannya yang dituntut. Nah, wartawannya yang dituntut karena pemberitaan dan terkena undang-undang ITE. Nah, disitulah peran paralegal bagaimana nanti ketika dia dipanggil sebagai saksi kah, nanti apakah itu saksi atau di BAP. Nah, paralegal dia dapat menentukan langkah. Jangan misalnya ada seorang wartawan dinyatakan sebagai saksi, misalnya dia dipanggil, apakah ini tepat nanti dia dipanggil itu boleh datang atau tidak, karena status saksi bisa menjadi tersangka kayak gitu. Nah itu rawan ketika sebuah berita itu digunakan sebagai barang bukti dalam beberapa kasus pidana seperti itu. Nanti jurnalis tiba-tiba bisa dijadikan tersangka. Nah, kira-kira ini misal kita lagi liputan nih. Ya. Saya dipukuli oleh aparat. Sebagai paralegal, misalnya Fahri di sana atau mungkin kawan-kawan lain yang belum punya pengetahuan soal bagaimana mengadvokasi rekannya yang saat liputan, seperti apa kira-kira teknisnya? Misalnya di depan mata kita, teman kita yang sedang liputan dipukuli oleh siapa gitu, apakah aparat atau warga atau siapa? Apa langkah yang harus dilakukan? Oke. Kalau untuk itu sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah ketika misalnya seorang jurnalis kena pukul dan di depan mata kita dan banyak saksinya, setelah misalnya dia kena pukul, ya tentu kita obati terlebih dahulu dan baru kita tanyakan dia mau apa. Oh ya sudah, saya mau tidur dulu, saya mau menyelesaikan, saya mau istirahat dan lain-lain. Kalau dia mau seperti itu ya kita serahkan kepada dia. Tapi kalau ya saya mau lapor polisi, setelah melapor polisi itu ya kita dampingi dan pastikan bahwa yang tadi yang digunakan dalam proses BAP itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, tidak undang-undang yang lain. Sempat ada cerita dalam kasus di Kalimantan atau Sulawesi, saya lupa, sampai salah satu oknum di Polda, salah satu provinsi itu menekankan, ya kamu harus pakai ini, undang-undang KUHP ini. Itu tahun berapa itu kejadian? Sekitar 2 tahun di belakang. Padahal di masa 2 tahun itu atau 5 tahun terakhir ini sudah ada MOU antara Dewan Pers dan polisi ya. Ya, betul. Nah, tapi penyelesaiannya tidak mungkin instrumen pemahamannya tidak sampai ke tahap bawah. Oke, di kelas Polda ataupun di Metro Jaya lah yang di pusat itu mereka paham soal itu. Mabes Polri. Paham, tapi di tingkat Polsek ataupun di tingkat Polres itu apakah sampai pemahaman seperti itu? Nah,
bagaimana peran media tempat dia bekerja ataupun organisasi jurnalis tempat dia bernaung terhadap penanganan kasus kekerasan itu misalnya? Sebenarnya peran media dia tempat bekerja dan profesi otomatis mendampingi dan memberikan support terhadap korban dari kekerasan tersebut. Jangan sampai media yang dia naungi dan dia tempat dia bekerja itu lepas tangan ataupun ya itu kan risiko kamu ketika kamu liputan. Jangan sampai ada yang seperti itu. Termasuk lembaga profesi juga melakukan hal sama. Terlepas nanti apakah dia dipukul itu atas pemberitaannya yang ya dianggap sebagian orang yang tidak memancing, tidak pas gitu ya. tidak pas. Tapi karena dia sudah masuk di dapur redaksi dan diterbitkan, itu otomatis adalah tanggung jawab dari media itu sendiri karena sudah masuk penyaringan redaksi. Seperti itu. Artinya wartawan atau korban ketika dia mendapatkan pemukulan, penghalangan dan segala macamnya, dia tetap harus lapor ke medianya terlebih dulu. Ya, lapor ke orang terdekat. Dan yang paling penting dalam kasus ini adalah mengamankan saksi. Oke. Jangan sampai ketika kita sudah lapor, ketika membuat BAP itu butuh satu barang bukti. Saya lupa satu barang bukti dan dua alat bukti dan satu orang saksi. Nah, jangan sampai saksi yang kita siapkan ini nanti diambil alih oleh pihak sebelah yang melakukan kekerasan terhadap kita. Oke. Nah, seperti itu. Tapi pasti prakteknya akan sulit ya karena banyak tekanan, banyak intimidasi Ya, juga. betul, Karena kecenderungan di beberapa kasus itu ya setahu saya ya berbagai cara orang untuk agar kasusnya tidak naik. Nah, tapi mudah-mudahan nanti para legal itu bisa membantu. Dan bagaimana hubungannya nanti dengan misalnya kayak di Padang ini kan ada LBH Pers misalnya. Nah, seperti apa hubungan para legal ini dengan LBH Pers? Nah, jadi paralegal ini adalah fungsinya membantu dari pengacara yang ada di LBH Pers atau avokat-avokat LBH Pers. Mulai dari jadi tadi kan saya jelaskan bahwa paralegal ini hanya sampai ke persidangan. Pintu persidangan. Ya. Tidak bersidang dia tidak bisa. Ya. Nah, nanti tugas paralegal itu adalah ada yang bicara soal kampanye, dia bicara soal non litigasinya. Kampanye kalau dia terkena kekerasan, bagaimana mengkampanyekan ke publik sehingga ini adalah menjadi isu publik. Itu adalah salah satu tugas dari paralegal. Dan mendampingi korban, misalnya pergi ke rumah sakit dan mengambil kebijakan apapun yang diinginkan sebelum pengacara sampai kepada dia. Artinya kalau misalnya kecelakaan seperti P3K-nya ya. Ya itu. Pada kecelakaan, kalau ini pertolongan pertama pada kejadian kekerasan. Gitu. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kekerasan seksual seperti apa? Apa bedanya? Nah, bedanya adalah pendekatannya lebih dalam di dalam kekerasan seksual. Pendekatan bagaimana kita meyakinkan korban, menguatkan. Jadi intinya bukan soal lapor polisi ketika dia lecehkan, jangan lapor polisi langsung, tidak seperti itu. Tapi bagaimana menguatkan korban ini sebenar-benar kuat dan dia mampu untuk kalau mau lapor ya silahkan. Terserah dia gitu ya? Iya, terserah dia. Termasuk kekerasan jurnalis juga itu. Tapi kekerasan pelecehan seksual ini lebih menguatkan korban. Psikisnya. Kalau dia tidak, saya tidak mau lapor, saya sudah lelah dengan semuanya. Ya, itu hak dia dan kita berikan. Tapi kita terus memberikan dampingan berupa misalnya antarkan dia ke psikiater atau dampingan kesehatan dan lain-lain seperti itu. Kalau pengalaman atau cerita kawan-kawannya ke pelatihan itu ada yang sudah pernah mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis? Kalau kekerasan seksual terhadap jurnalis belum ada cerita. Mereka bercerita kebanyakan memang kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan. Dan salah satunya kemarin juga ada dari Aji Surabaya, dia langsung salah satu yang mendampingi Nur Hadi yang ketika jurnalis Tempo yang dipukul oleh beberapa oknum aparat. Aparat gitu ya. Nah, kalau misalnya ketenaga kerjaan seperti apa? Seperti apa peran paralegal di sana? Nah,
Kalau untuk ketenagakerjaan, sebenarnya perannya hampir sama tapi beda penanganan seperti itu. Peran mereka memang di bagian luar saja, mulai dari misalnya ada yang kena PHK, dia melapor, misalnya lapor ke Aji. Nah, dalam hal itu yang paling penting dalam paralegal atau menampingi korban ataupun ya korban PHK atau intimidasi itu adalah surat kuasa. Nah, itu salah satu hal yang pertama kali yang perlu kita siapkan. Kalau dia memberikan kuasa kepada organisasi, berarti kuasa itu diberikan kepada organisasi dan ya tantangannya adalah ketua organisasi tersebut dan mungkin divisi advokasi dan lain-lain. Nah, itu setelah itu kita tanyakan, kita persiapkan apa-apa saja yang dia butuhkan dan tanyakan maunya. Maunya sampai di mana. Kalau dia mau, ya saya mau kerja kembali di sana karena saya merasa saya tidak ya baik-baik saja kerja, tiba-tiba di PHK seperti itu. Nah, tanyakan mau sampai di mana, apakah sampai dia diberikan pasangannya atau ya saya mau kerja lagi seperti itu. Nah, yang perlu disiapkan itu adalah ya misalnya kontrak kerja, bukti berita-berita yang lain-lain seperti itu. Nah, nanti kalau di dalam proses ketenagakerjaan paralegal bisa berperan di ada nama istilahnya tripartit, bipartit, tripartit, dan nanti kalau tidak selesai juga kalau sudah deadlock berarti ke PHI. Nah, di dua ini Pengadilan hubungan industrial. Di dua ini ya pengadilan hubungan industrial. Di proses sebelum pengadilan itu bisa diselesaikan oleh paralegal. Misalnya dia memberikan kuasa kepada Aji Padang, misal contoh. Nah, Aji Padang bisa mendampingi dia selain advokat untuk memediasi ke perusahaan, dia bisa ikut di dalam situ, di dalam mediasi itu. Tapi kecenderungan banyak di beberapa tempat ya, karyawan jurnalis yang bekerja di media itu takut berhadapan dengan korporat atau perusahaannya. Nah, karena mereka menganggap nggak bakal bisa menang dengan perusahaan besar, dengan pengacara-pengacara yang kuat gitu. Tapi apakah benar demikian? Nah, bisa kalau seperti itu sebenarnya penyelesaian kasus industrial ini memang butuh waktu yang panjang. Sehingga membuat beberapa kawan-kawan yang di awalnya ingin berjuang itu di tengah jalan dia merasa lelah, saya cukup sampai di sini saja. Beberapa kasus yang diceritakan oleh kawan-kawan LBH Pers dan Aji Indonesia ketika itu bahkan ada yang sampai 2 tahun penyelesaian baru putusan ingkrah. Nah, itu sebenarnya yang membuat ketidaksiapan jurnalis itu ketika menghadapi kasus industrial itu dan merasa ya saya tidak mungkin menang. Padahal kalau kita jeli dalam mulai awal kerja, misalnya membaca kontrak dan lain-lain, kita memahami kontrak kita sendiri, kita bisa menang dalam proses PHI, dalam proses pengadilan. Oke. Saya punya cerita, ada teman seorang produser di salah satu TV berita di Jakarta. Dia karena pergi liputan ditugaskan oleh organisasi dan katanya juga sudah minta izin dari perusahaan waktu kejadian di gempa Palu. Nah, pulang di sana dia tiba-tiba dinyatakan dipecat gitu kan. Akhirnya dia berjuang dan menang melawan perusahaan dan dapat berapa miliar gitu. Ya mungkin apa ya semacam pembelajaran juga bagi kita kalau misalnya ada upaya pasti akan ada hasil gitu kan. Nah, itu dalam pelatihan berapa hari? 5 hari. Tahapan-tahapan pelatihannya atau materi-materinya apa aja tuh? Bisa dijelaskan? Dia sebenarnya di satu hari itu ada sekitar 3 materi. Mulai dari awal-awal itu adalah pengantar apa itu paralegal. Yang kedua, materi kedua itu adalah pengantar ilmu hukum. Ada pengantar undang-undang yang rawan terhadap jurnalis dan yang melindungi jurnalis seperti itu, dan ada mengumpulkan alat bukti, termasuk ada materi soal bagaimana membuat surat kuasa, legal memorandum, dan cara membuat kronologi
yang pas itu bagaimana. Ya, karena kronologis ini sangat penting juga Nah, ya. proses ya. Nah, kadang seringkali ketika karena kita adalah seorang jurnalis, ketika membuat kronologi itu kadang sering melupakan, ini tidak penting rasanya. Padahal di dalam membuat kronologi itu hal sedetail apapun yang yang menurut kita tidak penting itu harus dibuat. Ya, ya, ya. Karena di sana nanti akan timbul analisis kasus dan teori kasusnya seperti itu. Nah, menurut Fahri, apakah paralegal ini harus, atau pengetahuan tentang paralegal jurnalis ini harus dimiliki oleh seluruh jurnalis, atau seperti apa? Kalau menurut saya memang harus dimiliki oleh semua jurnalis. Karena dalam tingkatan, ini bicara soal keamanan digital, bahwa dalam tingkatan orang yang rawan terkena keamanan digital itu yang nomor 3 itu adalah jurnalis. Ya. Nah, berarti di dalam segala sisi juga dalam kerja kita adalah termasuk orang yang rentan terkena kekerasan. Pentingnya itu, ya ketika misalnya liputan kita ke pedalaman, cuman berdua dengan kawan, misalnya kawan satu media, sama-sama tidak punya pengetahuan tentang paralegal dan kita terkena intimidasi dan lain-lain, tiba-tiba salah langkah dan akhirnya kita Tidak bisa melawan apapun. Tidak bisa melawan apapun. Nah, itu pentingnya bagaimana setiap jurnalis itu memahami atau bisa menjadi seorang paralegal. Tapi setelah mendapatkan pelatihan ini dan memahami apa saja materi-materinya, apakah ada rencana untuk melemparnya atau membaginya ke kawan-kawan yang lain? Ya, menurut saya memang penting dan saya memang ingin membagi kepada kawan-kawan ya yang ingin mau menerima atau ya saya ingin belajar soal paralegal, ya saya terbuka untuk memberikan materi ya ilmu apa yang saya dapatkan di Jakarta. Karena jangan kita terbuai, memang di Sumatera Barat cenderung indep kekerasan terhadap jurnalis secara fisik itu tidak terasa. Tapi jangan terbuai dengan hal itu. Tiba-tiba seorang jurnalis kena pukul, kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Ya, akhirnya terbuai dengan keenakan yang seperti itu. Padahal kalau kita bicara sejarah, ya sejarah kekerasan jurnalis di Sumatera Barat ini cukup besar ya. Ya. Dan kata orang sejarah itu akan berulang gitu kan. Ya. Nah, betul, jangan sampai kita terbuai merasa kita sudah aman, tidak akan ada kasus-kasus kekerasan lagi gitu kan. Nah, intinya kita perlu perlu pemahaman Ya. dan tentu saja kode etik jurnalistik perlu terus dijaga. Gitu. Dijaga ya. Nah, saya cerita soal kasus Diananta yang di Berita Hits. Itu juga sempat jadi kami di situ Balikpapan. Banjarmasin. Ya. Nah, jadi kemarin tuh kami disimulasikan untuk wawancara salah satu korban. Ada 2 kasus PHI sama kasus Diananta, dia korban kriminalisasi. Nah, Diananta itu padahal ketika itu yang menyelesaikan kasusnya di Dewan Pers itu adalah Arif Zulkifli. Sudah dikeluarkan rekomendasinya bahwa ketika itu yang bertanggung jawab adalah Kumparan meminta maaf dan mencabut segala berita tentang yang dimuat oleh Diananta. Banjar Hits. Nah, tetapi masyarakat ini melapor ke polisi tetap menaikkan kasus ini di dalam kasus pidana sehingga Diananta artinya mengabaikan rekomendasi atau PPR dari Dewan Pers. Nah, itu kan bentuk kita ini tidak aman loh seperti itu. Sudah diberikan rekomendasi oleh Dewan Pers, tetapi ada sebagian oknum yang masih menganggap itu tidak ada. Nah, yang perlu kita ingat adalah kita harus tetap berhati-hati dalam kerja jurnalistik karena kita adalah salah satu golongan rentan. Kelompok rentan. Nah, bagaimana dengan keluhan masyarakat? Banyak wartawan yang beritanya tidak berimbang, opini, menghakimi dan segala macam. Apakah bisa juga nanti dibantu atau seperti apa? Nah, untuk berita yang menghakimi dan yang lain-lain tentu penyelesaiannya itu di Dewan Pers. Oke.
karena sudah edaran Dewan Pers, dan saya rasa di beberapa wilayah misalnya di Sumatera, di Jawa dan lain itu kan ada ahli pers yang sudah punya sertifikasi dari Dewan Pers, dan itu kan bisa ada surat tugas Dewan Pers dan dia bisa menyelesaikan, dan biasanya kan polisi memanggil sebagai ahli, saksi ahli. Nah disitulah penyelesaiannya. Kalau melanggar kode etik tentu Dewan Pers. Artinya kita jangan langsung mencap orang ini salah, Nah iya betul. jurnalis ini salah. Ada pihak yang lebih berwenang gitu. Ya, dan mekanismenya sudah jelas dan ya, sudah lama diterapkan seperti itu. Tapi memang perlu juga masyarakat atau publik tahu bagaimana membedakan jurnalis yang yang sesuai kode etik, jurnalis yang tidak, media yang sesuai kode etik dan yang tidak gitu ya. Iya betul. Agar ya bisa memilah dan hati-hati juga gitu. Nah, kira-kira apa yang ini karena udah mau habis, apa yang akan mau Fahri sampaikan kepada penonton channel YouTube Aji Padang ini? Tetaplah jadi jurnalis yang independen dan tetap berhati-hati dalam kerja-kerja jurnalistik, karena kita adalah salah satu golongan rentan yang bisa kapan saja terkena intimidasi, baik sedang tidur bisa jadi dilempar rumah kita dengan ya bom molotov dan lain-lain. Intinya adalah berhati-hati dan jaga kawan sesama jurnalis. Salam independen. Oke, demikian dialog kita, bincang kita dengan Fahri Hamzah, Koordinator Bidang Advokasi dan Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen Aji Padang. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Salam independen. Salam independen.